Assalamualaikum. Selamat menyaksikan video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama Bu Afa. Belajar SKI itu menyenangkan. Sebelum mulai videonya, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut ahli sejarah, ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Mereka datang ke Indonesia dengan motivasi dagang sekaligus berdakwah. Biasanya mereka bergelar syahid atau syarif di depan namanya. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi, sekarang bernama Iran. Bukti teori ini adalah adanya kesamaan tradisi, contohnya tradisi masyarakat 10 Muharram atau Asyura. Yang terakhir, teori Cina atau teori sejarawan Cina. Menurut teori ini, kedatangan Islam berasal dari Cina. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Changzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat pemukiman Islam. Bukti teori ini adalah Raja Islam pertama di Jawa, Raden Patah, merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina di Indonesia. Cara-cara dakwah Nusantara. Para dai dan mubaligh menyebarkan agama Islam di Nusantara dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial politik, dan kesenian. Cara dakwah di Nusantara melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang tersebut sangat jujur sehingga disukai oleh penduduk Nusantara dan secara sukarela masuk Islam. Cara dakwah di Nusantara melalui perkawinan. Pada kala itu, banyak pedagang yang menikah dengan pribumi yang berasal dari putri bangsawan atau putri raja, sehingga banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk sebuah perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Cara dakwah di Nusantara melalui pendidikan. Para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah di Nusantara. Selama pendidikan, mereka tinggal di asrama. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Cara dakwah di Nusantara melalui hubungan sosial. Para mubaligh pandai berhubungan sosial. Mereka terkenal santun dan ramah dalam menyampaikan ajaran Islam. Mereka menyampaikan dengan cara yang merendah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.